ada karena Engkau yang menjagai kami. Kami kuat karena Engkau yang menopang setiap kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Engkau janjikan itu ya dan amin. Pada sore hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di bait kudus-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya ketika sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu boleh memberkati kami, firman-Mu boleh merubah hidup kami, firman-Mu boleh membawa kami menjadi seperti yang Engkau mau. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengurapi firman-Mu, karena kebisaan dan kemampuan hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk melawat setiap kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari pertengahan sampai pada tamatnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Masih ngantuk? Enggak ya? Kita semua semangat. Dalam kesempatan ini saya ucapkan, walaupun mungkin agak terlambat, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Saya percaya saudara di tempat ini boleh mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bukan? Sepanjang tahun 2021, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan buat kita semua. Ada dari saudara yang tidak mendapatkan berkat Tuhan tahun 2021? Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Sore hari ini saudara ingin mendapatkan berkat Tuhan yang akan saya sampaikan untuk tahun 2022 ini, yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 18. Saya beri tema firman Tuhan pada sore hari ini, pada pagi hari ini, maaf sering saya lupa sore ya saudara. Bangkit dan bercahayalah. Efesus 5 ayat 14 dan yang ke-18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh yang katakan diberkati oleh firman Tuhan ini, katakan amin. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di dalam ayat ini dikatakan Paulus mau, jikalau kamu telah bangun dari tidurmu. Ya, pagi hari ini tidak ada satu orang pun yang tidur. Ya, semuanya bangun, semuanya sadar. Dan dikatakan telah bangkit dari kematian, dan sekarang di dalam terang, maka berjalanlah secara bijaksana. Atau dengan kata lain, karena kamu itu sudah bangun, karena kamu itu tidak tidur, maka dikatakan ketika orang itu tidak tidur, orang itu sadar, bukan? Kalau orang tidur tidak sadar, orang tidur terlena, tidak tahu apa-apa. Makanya orang mati itu dikatakan seperti tidur, tidak tahu apa-apa. Tapi dikatakan di sini, ketika kamu sudah bangun, hendaklah kamu maaf sebentar. Ketika kita sudah bangun dikatakan,
Berarti kamu tuh sadar. Kamu tuh hidup, kamu tidak dikatakan tidak tidur lagi, makanya kamu sadar, kamu tahu. Karena orang hidup itu bisa melakukan apa saja, saudara. Kalau orang tidur kan tidak bisa melakukan apa saja. Orang tidur ya tidur seperti orang mati. Mungkin saudara kalau tidur mungkin terbawa dalam mimpi atau mengigau. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, jikalau kamu telah bangun dari tidurmu, berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang sadar. Orang yang sudah bangun dari tidur. Dikatakan telah bangkit dari kematian. Dan sekarang karena saya dan saudara bangun, karena saya dan saudara sadar, firman Tuhan katakan, berjalanlah secara bijaksana. Firman Tuhan pada pagi hari ini membawa saya dan saudara untuk sadar karena saya dan saudara telah diselamatkan. Saya dan saudara menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau pada bulan yang lalu saya dan saudara merayakan Natal, di mana Tuhan Yesus lahir, ya, karena kasih Bapa kepada saya dan saudara, kasih Allah kepada kita semua, kepada umat manusia, bukan saya dan saudara, tapi dikatakan seluruh umat manusia menerima anugerah dari Allah, menerima kasih dari Allah, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya, termasuk saya dan saudara yang percaya kepada Dia, dikatakan tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Nah, sore pagi hari ini saya dan saudara sudah diselamatkan. Pagi hari ini saya dan saudara sudah menerima anugerah itu. Saya dan saudara yang dahulunya dikatakan harus binasa, menerima satu kehidupan dalam hidup yang baru, dalam ciptaan yang baru. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita bukan orang-orang yang tidur lagi, bukan orang-orang yang mati. Dikatakan kita ini adalah orang-orang yang bangun, yang hidup, yang sadar. Dan firman Tuhan katakan ketika kita menjadi orang yang sadar, berjalanlah dengan bijaksana menjalani kehidupan ini. Nah, Paulus mau mengatakan, hidup kita ini seharusnya sebagai orang-orang yang mengerti bahwa kita ini sudah diselamatkan. Dan sejak kita bangun, sejak kita diselamatkan, kita berjalan dalam terangnya, maka kita ini adalah orang-orang yang harus bangkit. Bukan orang-orang yang tidur lagi atau berjalan biasa, tapi kita punya semangat, kita punya kekuatan untuk bangkit. Nah, sayangnya banyak orang menamakan diri orang Kristen, sudah lama menjadi orang Kristen, namun hidupnya tidak berjalan dengan bijaksana. Hidupnya tidak berjalan dengan bijaksana, hidupnya tidak menjadi terang. Tetapi di sini dikatakan ketika kita hidup, ketika kita bangkit, dikatakan hidup kita harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Sudahkah hidup saya dan hidup saudara bercahaya di tengah kegelapan? Menjadi orang-orang yang berbeda, tampil beda. Kalau dulu kita menjadi orang-orang yang belum menerima keselamatan itu, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, hidup kita yang seharusnya binasa, tapi karena kita percaya kepada Yesus, saya dan saudara menjadi hidup, menjadi ciptaan yang baru, hidup di dalam Dia, jalan dalam bijaksana, hidup yang bijaksana, dan juga dikatakan harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sudahkah hidup saya dan saudara tampil beda? Sudahkah kita memasuki tahun 2022? Hidup kita mulai berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Hidup berjalan dalam
hati yang bijaksana. Saudara, kalau tahun 2021 mungkin saya dan saudara kurang menyadari bagaimana saya dan saudara harus hidup. Tapi tahun 2022 kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita tidak sama dengan tahun 2021. Kita mau berubah. Nah, di sini dikatakan hanya jemaat yang hidup, yang bangun dan yang bangkit barulah Kristus itu akan bercahaya di tengah kegelapan. Hanya jemaat yang hidup, bukan jemaat yang tidur lagi. Jemaat yang sudah sadar, menerima keselamatan itu. Jalan dalam hidup yang bijaksana dan dikatakan hidup yang bercahaya bagi Kristus. Di tengah-tengah kegelapan. Dan untuk menjadi seorang yang hidup dalam terangnya, hidup bercahaya, maka saya dan saudara dikatakan harus mengumpulkan beberapa hal. Yang pertama, jemaat perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana jemaat hidup. Kata seksama di sini di dalam bahasa Yunani memiliki arti ketepatan, ketelitian. Maka kalau saya dan saudara hidup, ya, cara kita hidup dengan seksama, maka saya dan saudara harus memperhatikan kehidupan kita. Harus memperhatikan dengan teliti bagaimana saya dan saudara hidup. Bagaimana saya dan saudara hidup di dalam dunia ini supaya saya dan saudara hidup dengan ketelitian di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, orang yang hidup dengan seksama, dia tidak akan melakukan kesalahan di dalam kehidupan. Orang yang hidup dengan seksama berarti jalannya tepat, jalannya lurus, jalannya tidak berbelok ke kanan atau ke kiri, atau menoleh ke belakang, menoleh ke kanan dan ke kiri. Hidup yang diteliti. Bagaimana saya dan saudara hidup dengan dikatakan hidup yang harus diteliti. Diteliti dengan apa? Dengan kemampuan kita, dengan kebenaran kita. Dijelaskan oleh firman Tuhan, ketika saya dan saudara mau meneliti kehidupan ini, diteliti melalui kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat membentuk hidup saya dan hidup saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya kebenaran yang boleh membawa saya dan saudara hidup seksama di dalam dunia ini. Nah, saudara, jalan hidup dengan seksama merupakan kebalikan dari hidup yang sembarangan. Saudara, kalau saya dan saudara mungkin di tahun 2021 ya, dimulai pandemi. 2019 dimulai pandemi. Saya dan saudara tidak hidup teliti, dengan tidak hidup yang artinya dengan ketepatan, ya. Saya dan saudara hidup sembarangan, tidak seksama. Saya dan saudara tidak ada di tempat ini. Saudara tidak ada di tempat ini. Saudara tidak bisa beribadah seperti sekarang ini. Tapi karena saudara mulai menata hidup saudara, ya, dengan prokes, dengan sesuatu yang baru. Dengan sesuatu yang harus kita pakai masker, mungkin harus kita menerima vaksin, harus kita jaga jarak, hidup bersih. Ketika masuk di gereja mungkin saya dan saudara harus cuci tangan, harus diperiksa dengan suhu badan kita. Hidup tidak bisa sembarangan. Untuk mencapai kesuksesan dunia ini saja, hidup kita harus diatur. Harus punya kedisiplinan diri, betul apa enggak?
Kalau saya dan saudara tidak punya kedisiplinan diri, hidup sembarangan, saya dan saudara tidak akan mencapai kesuksesan di dalam hidup ini. Walaupun notabene, saudara, dengan catatan bahwa sukses saya dan sukses saudara tergantung dari Tuhan. Dengan usaha juga. Tapi ketika saya dan saudara hidup sembarangan, semau kue, waktunya sekolah enggak sekolah, waktunya makan enggak makan, waktunya tidur enggak tidur, apakah saya dan saudara bisa punya tubuh yang sehat? Enggak mungkin. Tapi pagi hari ini firman Tuhan juga mengajar, bukan saja seksama secara jasmani. Tapi pagi hari ini Tuhan ajarkan saya melalui Paulus, tulisan Paulus. Saya dan saudara harus hidup bijaksana menurut firman Tuhan, yaitu secara rohani kita. Lebih jauh, Alkitab katakan, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi orang yang arif. Orang yang bebal bukan berarti orang bebal itu tidak tahu firman Tuhan. Orang yang bebal itu bukan berarti orang bodoh. Enggak. Banyak orang bebal di dalam dunia ini. Orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu termasuk orang bebal, saudara. Orang bebal ini adalah orang yang tahu firman Tuhan. Orang yang pandai firman Tuhan. Orang yang pandai secara inteligensinya. Bukan orang yang bodoh, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman. Saudara, di gereja saya itu ada grup gereja ya. Saya karena dari GPPS, grup GPPS. Setiap pagi saya sampaikan firman Tuhan, renungan pagi. Namun ada beberapa jemaat yang sering jawab, nggak salah sih, jemaat mau aktif menjawab, aktif mau sharing firman Tuhan. Tetapi saudara, ketika dia sharing, dia jawab firman Tuhan itu, ada tambahannya banyak ayat-ayat. Jadi dia nerima renungan, kemudian dia juga tambah renungan untuk mengajar. Tetapi si orang ini tidak menjadi pelaku firman, hidupnya sembarangan. Apakah boleh saya katakan orang bebal? Saya katakan dia bebal. Karena dia orang yang hidup sembarangan, tidak menjadi pelaku firman. Orang yang sering marah. Kalau marah kata-katanya seperti orang dunia, saudara. Kata-katanya menakutkan. Ancaman-ancamannya menakutkan. Lah ini namanya orang bebal. Pinter firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saya dan saudara pagi hari ini nggak mau kan dikatakan orang yang bebal. Tapi pagi hari ini saya dan saudara mau dikatakan masuk golongan orang-orang yang arif. Dan firman Tuhan di dalam Alkitab ini nyatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang tahu firman Tuhan, yang peka akan firman Tuhan, yang mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara bukan saja menjadi orang yang pandai akan firman Tuhan. Karena keharusan bukan saya dan saudara mengerti, pandai akan firman Tuhan, tapi juga pandai melakukannya. Paulus tulis, jangan jadi orang bebal, tapi jadi orang yang arif. Nah, jika dikatakan orang yang arif itu di dalam perjanjian lama diartikan bukan saja orang yang pandai firman Tuhan dan melakukannya juga, tetapi orang arif di dalam perjanjian lama disebutkan orang arif adalah orang yang takut akan Tuhan.
Orang arif itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Amsal dikatakan, permulaan segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita punya roh takut akan Tuhan, maka saya dan saudara dapat hikmat Tuhan. Jadi di sini dikatakan orang yang menaruh sikap hormat akan Tuhan, bukan hanya di dalam pikiran, melainkan di dalam hati dan kelakuan mereka, itu disebut orang-orang arif. Menurut perjanjian lama. Saya kira menurut perjanjian lama dan perjanjian baru ada koneksi yang sangat erat. Karena orang arif dalam perjanjian lama dikatakan bahwa orang yang punya sikap hormat dan takut dikatakan akan Tuhan bukan hanya di dalam pikiran, melainkan juga di dalam hati dan kelakuannya sehari-hari. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa berjalan ya menurut orang yang arif dikatakan, saya dan saudara baik hati, baik pikiran, baik perbuatan itu punya rasa hormat kepada Tuhan. Orang yang punya hormat kepada Tuhan, saya percaya dia tidak akan melanggar firman Tuhan. Dan ini yang perlu digumulkan bagi saya dan saudara. Hal pertama yang harus kita gumulkan, jangan jadi orang bebal tapi jadi orang yang arif, hidup bijaksana, hidup seksama. Saudara, menjadi orang percaya bukan diukur kualitasnya, bukan diukur dari lamanya saya dan saudara menjadi anak Tuhan. Tapi bagaimana saya dan saudara berperilaku di dalam kehidupan ini, menjadi ciptaan yang baru di dalam dia, dan menyinarkan cahaya kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang Kristen yang ditulis di KTP. Karena dikatakan Kristen itu bukan agama. Tapi Kristen itu berbicara, kekristenan itu berbicara mengenai hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, harus hidup bijaksana, harus hidup seksama. Tidak menjadi orang bebal, tapi jadi orang arif, orang yang punya hormat dan takut kepada Tuhan. Bukan saja di dalam pikiran, di dalam hati, tapi dalam perilaku kita sehari-hari. Amin. Mau jadi orang yang arif? Saya percaya, saya dan saudara mau jadi orang yang arif. Nah saudara, jadi orang yang arif atau bijaksana bukan hanya memiliki pengetahuan akan Tuhan, melainkan menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan berperilaku sesuai dengan Tuhan mau. Contoh, saudara, seringkali saudara kalau pergi ke pesta, pakai baju serapi mungkin, sebaik mungkin, yang terbagus mungkin dalam kehidupan saudara. Tapi bukankah seringkali ketika kita ke gereja, ke rumah Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan, mungkin ada yang pakai sandal jepit. Karena ini terjadi saudara, bukan tidak terjadi. Saya pernah ditegur oleh seorang hamba Tuhan, jujur. Hamba Tuhan tamu ke tempat saya, kok tidak kebetulan saudara. Yang angkat kolektan ini kok suatu hari biasanya pakai sepatu kok pakai sandal jepit loh saudara. Layani Tuhan, ya jalankan kolektan, pikirnya mungkin aku toh kolektan tidak naik di mimbar. Saya ditegur, malunya setengah mati saudara.
Saya katakan, orang yang menghormati Tuhan, dia datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan sembarangan. Saudara datang ke pesta pakai baju bagus, rapi, itu karena menghormati yang punya gawe, bukan? Begitu juga pagi hari ini, Tuhan punya gawe akan melawat saudara. Saudara datang kepada Tuhan, dipenuhi rasa hormat kepada Tuhan. Contoh kecil mengenai perilaku kita datang kepada Tuhan, pakaian kita kepada Tuhan, pakaian yang rapi, yang dikatakan yang senonoh, ya, tidak sembarangan, dan kita menghormati Tuhan. Nah, saudara, orang yang tidak menghormati Tuhan, contoh lagi, sementara firman Tuhan main HP, ya, karena sekarang ini HP merupakan tren yang mengikat orang-orang percaya, bukan saja orang-orang dunia, tapi orang-orang percaya juga. Mungkin di dalam HP saudara ada Alkitabnya, tapi bukankah seringkali setelah baca firman Tuhan digeser? Jujur, geser, cari yang lain. Sementara hamba Tuhan berkhotbah, mati-matian berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, tapi yang terima main HP. Ini tidak menghormati Tuhan, itu contoh kecil. Nah, pagi hari ini Tuhan mau saya dan saudara, kita mau punya hidup yang menghormati Tuhan. Di dalam seluruh kelakuan kita, termasuk di dalam merencanakan dan mengarahkan seluruh tujuan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya dan saudara mengarahkan tujuan kita hanya kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan. Itu menghormati Tuhan, punya rasa takut kepada Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita gumulkan. Yang kedua, di sini ditulis menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam ayatnya ke-16, waktu di sini menunjukkan kepada kesempatan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kairos atau kronos, ya. Tapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan mengenai kairos, ya. Waktu yang ada di dalam Efesus 5 ayat 16 ini berbicara mengenai kairos, mengenai kesempatan yang ada. Waktu itu adalah kesempatan. Di dalam dongeng Yunani, ya, kata kesempatan ini digambarkan dengan dewa kesempatan yang bentuknya seperti orang yang pendek, agak gemuk, mukanya lucu, punya rambut jambul di depan. Ya, ngerti ya? Yang di belakang botak, tapi yang di depan ini jambul. Ya, pernah saudara lihat gambar anak yang gundul, mungkin sedikit lucu, tapi punya jambul. Nah, dewa kesempatan ini digambarkan oleh orang Yunani seperti orang yang agak gemuk ini, pendek, yang botak tapi ada jambulnya di depan, tapi larinya cepat sekali. Nah, orang tidak mudah menangkapnya, ya, tidak gampang nangkap karena larinya cepat, dan satu-satunya jalan untuk bisa nangkap ini hanya tarik rambutnya yang jambulnya ini loh. Jambulnya ini ditarik baru bisa tangkap anak yang orang yang ini loh, yang pendek, gemuk, lucu, cuman jambulnya di depan. Nah, orang Yunani menggambarkan waktu ini atau kesempatan ini, menggambarkan dewa kesempatan ini seperti ini. Saudara, kairos Tuhan, ya, yang diberikan, waktu yang diberikan
saya dan saudara, kairos Tuhan, digambarkan seperti ini. Ketika saya dan saudara terlambat menangkap kairos Tuhan, waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, maka itu akan lepas. Kita tidak akan mendapatkan itu. So, makanya saya menganjurkan kepada jemaat saya, setiau datang beribadah. Karena kita tidak tahu di tiap kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan Tuhan melawat saya dan saudara, ada kairosnya Tuhan. Saya dan saudara ketika tidak ada di tempat, di rumah Tuhan, saya dan saudara kehilangan kesempatan itu. Saudara, kita tidak tahu loh, umur kita ke depan, 5 menit, 2 menit, 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan buat saya dan saudara 2 menit ke depan, dan ketika saya dan saudara ada di tempat ini, saya dan saudara tidak berusaha menangkap kairosnya Tuhan, saya dan saudara ketinggalan, lepas dari kairosnya Tuhan. Pernah saudara, seringkali timbul dalam hati saya, ketika Tuhan berbicara melalui hati nurani saya, ya, karena ada beberapa yang saya alami, ketika ada seorang jemaat yang sudah lama sakit, ya, tidak bisa berjalan karena kena stroke, tidak bisa berbicara, dilayani cuma bisa mendengar, responnya ketawa, responnya mengangguk, responnya menangis. Satu hari, karena dia lama tidak dikunjungi, Tuhan gerakkan saya untuk mengunjungi. Dan saya punya prinsip ketika Tuhan berbicara kepada saya melalui hati nurani, saya segera lakukan itu. Saya takut kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Betul saudara, ketika Tuhan taruh di dalam hati saya untuk mengunjungi jemaat ini, saya ajak beberapa pendoa, karena pada waktu itu selesai doa puasa hari Jumat, saya ajak ke situ. Saya lihat, saya kaget saudara, kok untung saya responi apa yang Tuhan bicara melalui hati nurani saya segera datang. Sudah hampir waktunya saudara. Kemudian kita sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, ya, di tempat itu. Dan di tengah-tengah kita menyembah Tuhan, jemaat ini berangkat loh saudara dengan tenang. Oleh sebab itu saya katakan, ketika Tuhan bicara di dalam hati saudara, Tuhan itu memberikan kairos, kesempatan buat saya dan saudara untuk meresponi waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita meresponi dengan baik. Nah, ketika kehilangan kesempatan ini, bukankah jemaat saya ya akan berangkat tanpa ada iringan doa atau kekuatan iman di dalam hidupnya? Karena orang pada waktu mengalami waktu-waktu terakhir itu sangatlah penting untuk kita rebut, ya, rebut jiwanya, rohnya untuk kita kembalikan kepada Tuhan, supaya dia jalan dengan lancar, ya, menghadap Tuhan. Nah, saudara, ini yang ditulis oleh Paulus berbicara mengenai waktu ini. Waktu adalah kesempatan buat saya dan saudara untuk segera meresponi kesempatan itu. Jujur saudara, mungkin pernah dalam hidup saudara hujan deres misalkan, ya, atau hujan rintik-rintik pas waktunya ibadah. Jujur saudara bingung kan, mau berangkat kok hujan, mau tidak berangkat kok waktunya ibadah. Tapi ketika Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, ya, karena itu merupakan satu rasa hormat saudara kepada Tuhan, untuk saudara bergumul mau hidup sebagai orang yang arif,
di dalam kehidupan ini. Saudara berangkat, dan saya percaya ketika lawatan Tuhan terjadi, saudara dapatkan lawatan itu dalam hidup saudara. Jangan pernah lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. 1 menit, 1 detik ke depan itu sangat berharga. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan buat saya dan saudara. Nah saudara, lanjut. Karena singkatnya waktu, maka mendorong saya dan saudara bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Berbicara mengenai waktu, Paulus juga berkata, hari-hari ini. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Secara umum kita dapat melihat bahwa hari-hari di depan kita mengandung banyak sekali potensi untuk melahirkan kejahatan. Sedikit saja kita terpeleset, kita bisa berdosa. Secara khusus pada masa hidup Paulus, jemaat Efesus sedang menghadapi penganiayaan dari bangsa Romawi. Supaya Kristus bercahaya, ini bukan hal yang mudah. Mereka mengalami kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan. Dan dalam konteks ini, dalam kondisi seperti ini, Paulus mengatakan, bercahayalah. Pada waktu saya dan saudara mengalami hidup-hidup di dalam dunia ini yang hari-harinya jahat. Hari-harinya semakin hari semakin parah. Kalau di dalam konteks ini Paulus menceritakan mengenai jemaat Efesus yang mengalami penganiayaan. Tapi saya dan saudara pada pagi hari ini belum mengalami penganiayaan secara fisik. Saya dan saudara mungkin mengalami penganiayaan secara mental. Ya. Bukan secara fisik. Banyak pelecehan, banyak ejekan saya dan saudara menjadi orang Kristen. Banyak hal-hal saya dan saudara yang harus kita ambil kesempatan untuk hidup penuh dengan seksama, menggunakan waktu-waktu yang ada, meresponi waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan demi kesempatan. Kita responi untuk saya dan saudara di dalam penderitaan. Walaupun bukan secara fisik, hanya secara mental, tapi tetap saya dan saudara bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kalau orang dunia melakukan sesuatu yang jahat, saya dan saudara harus katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang dunia tidak bisa mengampuni ketika disakiti, saya dan saudara menjadi pelaku firman, harus bisa mengampuni. Saya sudah mengampuni kok. Tapi firman Tuhan katakan mengampuni 70 kali 7. Bukan sekali, 2 kali mengampuni. Mengampuni itu tidak pernah terbatas. Orang yang tidak bisa mengampuni menimbun sampah di dalam hatinya. Menimbun sampah dalam pikirannya. Orang yang menimbun sampah bau enggak? Bau. Kenapa orang bisa banyak sakit kanker? Karena menimbun sampah. Bukan sampah saja tidak bisa mengampuni. Sampah-sampah penderitaan, sampah-sampah sakit hati yang tidak bisa, kepahitan yang tidak bisa dilepaskan. Pagi hari ini saya dan saudara, setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah simpan sampah di dalam hatimu. Apa yang Tuhan katakan, kesempatan itu sangat berharga. Hidup bijaksana, hidup arif, bercahaya di tengah-tengah kegelapan, itu harus menjadi tujuan dalam hidup kita menjadi orang percaya. Nah saudara, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara di hari-hari yang jahat ini. Kita tetap bisa bercahaya. Yang ketiga, di sini dikatakan mengerti kehendak Tuhan. Kata mengerti di sini tidak dapat dilepaskan dari unsur
rasio. Dan itu berarti sebagai orang Kristen kita perlu menggunakan akal kita untuk mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah ya, harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan mengerti kehendak Allah dengan tidak bertanggung jawab dirames-ramesi dewe. Ya, karena banyak orang yang melakukan direka-reka sendiri, ditafsir-tafsirkan sendiri, ya, supaya dikatakan aku melakukan kehendak Allah. Tapi di sini menggunakan rasio, menggunakan akal kita untuk mengerti kehendak Allah. Dan sumber dari kehendak Allah yang benar yaitu Alkitab. Bukan hal-hal yang lain, bukan kata orang. Tapi mengerti kehendak Allah, sumbernya adalah Alkitab. Saudara, mengerti kehendak Allah ini penting agar saya dan saudara dapat menyaring setiap ajaran atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya bisa mengerti ajaran-ajaran sesat yang saat ini berkembang banyak. Kalau tadi saya berangkat ke sini berbincang-bincang dengan saudara saya mengenai ajaran-ajaran sesat, ya, yang banyak di YouTube, ya, yang banyak disuarakan di YouTube, penyesatan-penyesatan. Makanya saya katakan jemaat Tuhan setiap hari perlu diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah roti kehidupan buat saya dan saudara, yang membawa saya dan saudara bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan dengar dari kata orang, jangan dengar dari kata pendeta sekalipun yang ngawur. Saudara, banyak sekarang yang mengartikan bahwa vaksin itu dikatakan itu adalah chip yang dimasukkan di dalam tubuh kita. Saudara, jujur memang dunia ini sudah mau diarahkan kepada satu pemerintahan, satu titik semuanya. Keuangan, politik, ya, kekuasaan, semuanya pada satu titik. Tapi mari kita berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti ya apa yang ditulis firman Tuhan buat kita. Dan yang penting saya dan saudara berjaga, berdoa, berjalan menurut apa yang Efesus 5 ayat 14 sampai 18 tulis. Nah saudara, sampai mereka itu dikatakan anak-anaknya tidak disekolahkan loh. Karena takut divaksin. Mereka sudah berkata yang macam-macam. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, hari-hari ini banyak penyesatan-penyesatan. Dan kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu dikatakan mengerti kehendak Tuhan. Menggunakan akal kita untuk kita belajar firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang memberikan hikmat buat saya dan saudara. Jadi pagi hari ini saya ajar saudara mungkin pendeta atau kok Bangkalan ini nak nyampaikan firman Tuhan kok pedes-pedes kok gak karuan. Ya saudara, tapi saya rindu supaya pengiringan saya dan saudara, jerih payah kita selama kita di dunia ini mengiring Tuhan, tidak menjadi sia-sia, tapi saya dan saudara akhirnya mendapatkan mahkota kekal yang Tuhan janjikan buat kita. Kita tidak mau jerih payah kita menjadi sia-sia, gugur di tengah jalan karena salah mengerti kehendak Tuhan. Kita mau berjalan dengan arif, kita mau berjalan dengan bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mengerti kehendak Tuhan supaya kita ini sungguh bisa menyaring setiap ajaran dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan mengerti kehendak Allah, kita dapat membedakan apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau bukan. Benar atau salah. Dikatakan mutlak atau relatif, kekal atau sementara, penting atau tidak penting. Itu perlu saya dan saudara ketahui. Dan setiap jemaat Tuhan perlu mengerti kehendak Allah
Dengan demikian saya dan saudara dapat menguji setiap ajaran maupun tingkah laku kita yang sesuai dengan paradigma Alkitab. Paradigma yang Tuhan tulis buat saya dan saudara. Mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat, hidup yang terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalimat di dalam firman Tuhan ini dikatakan, hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus ini bukan hanya saudara ketika di gereja, tetapi dipenuhi Roh Kudus ini terus-menerus sepanjang hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan berjaga, berdoa senantiasa, supaya saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Jalan saya dan jalan saudara berperilaku seperti orang arif, orang bijaksana, menggunakan hari-hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan secara seksama dan bijaksana. Saudara, hendaklah saudara setiap pagi, ketika saudara sepupu kita memanggil Allah, ya, memanggil Allahnya. Saya dan saudara juga terbangun, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita mulai sembah Dia, kita mulai memuji Dia dalam roh dan kebenaran, supaya saya dan saudara setiap pagi kita mendapatkan aliran-aliran surgawi, Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga jalan hidup kita, ketika saya dan saudara melakukan aktivitas sehari-hari, saya dan saudara tidak punya hidup yang sembarangan, yang berjalan sembarangan semau gue. Tapi pagi hari mintalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun aku, pimpin aku, kasih hikmat aku, ajar aku berjalan menurut kehendak Tuhan. Amin. Pagi hari masih tidur ngorok, bangun males, yuk tahun 2022, bangun, bangkit, jangan tidur lagi. Karena orang yang tidur tidak sadar. Orang yang tidur itu seperti orang mati. Tapi firman Tuhan mau saya dan saudara bangun, sadar, hidup, dan bercahaya. Hidup saya dan saudara dikatakan hendaknya dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, setiap jam, setiap detik untuk secara aktif menaklukkan diri kita di bawah pimpinan dan inisiatif Allah yang aktif. Saudara, Allah itu Allah yang aktif dan kreatif. Allah itu Allah yang menjadi sumber segalanya buat saya dan saudara. Mungkin pagi hari saudara merasa bingung, apa yang harus aku perbuat. Mau gini enggak bisa. Mau gitu enggak bisa. Mau ke sana salah, mau ke sini salah. Saudara, bukankah banyak kesulitan yang kita hadapi di hari-hari ini? Ya. Ruang gerak kita mulai terbatas. Mungkin bisnis kita terbatas. Bahkan suatu waktu ibadah kita pun terbatas, ada jarak bukan? Kadang-kadang ibadah ditutup, kadang-kadang ibadah dibuka. Tapi saudara, saya dan saudara minta hikmat dari Roh Kudus, minta pimpinan. Pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu sanggup menuntun saya dan saudara ke arah mana saya dan saudara harus melangkah. Apa yang harus kita perbuat. Bahkan dikatakan sumber segala hikmat itu adalah takut akan Allah. Saudara, orang yang takut akan Allah, hidup menghormati Allah, tidak akan takut kehabisan hikmat. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara untuk melakukan sesuatu dengan pimpinan Roh Kudus, dan itu yang membuat saudara dan saya berhasil. Amin. Jangan bilang aku tidak percaya sih. Lakukan setiap hari. Roh Kudus akan menuntun kehidupanmu menjadi lebih baik dari kemarin dan seterusnya menjadi yang baik.
Dan Tuhan memberikan kesuksesan buat saya dan saudara. Sukses itu bukan berarti harus saudara punya uang banyak. Tetapi saudara sukses di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup rumah tangga saudara berbahagia. Hidup rumah tangga saudara dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Dengan sukacita. Itulah pimpinan Roh Kudus dalam hidup saya dan hidup saudara. Saudara, bukankah saya katakan tadi di tengah jalan, hati yang gembira itu adalah obat. Ya. Puji Tuhan. Ketika saudara dipenuhi damai sukacita Allah setiap hari, tubuh saudara menjadi tubuh yang sehat, tidak gampang sakit, karena saudara punya kekebalan yang langsung dari tempat yang maha tinggi. Kekebalannya bukan karena saudara minum vitamin, vitaminnya firman Tuhan. Vitaminnya roh takut akan Allah. Vitaminnya menjadi pelaku firman. Saudara pasti punya tubuh yang sehat. Amin. Percaya. Saya percaya dan saya alami dalam hidup saya. Ya. Kalau saya boleh ada sampai saat ini saya jalan 70, saya masih punya tubuh yang sehat. Itu semua karena Tuhan yang kasih imun buat kita. Jangan pernah susah, jangan pernah takut, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan hidup saudara. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lanjut. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus terus menerus setiap hari, setiap jam, setiap detik. Dikatakan di bawah pimpinan dan inisiatif Allah yang aktif. Jadi kita harus terus-menerus menjadi aktif, berada di bawah keaktifan Allah yang memimpin hidup kita. Jikalau kita hidup ya di dalam pimpinan Roh Kudus, maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang hidup bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Bukan menjadi seorang Kristen yang hanya mengamati dengan seksama bagaimana kita hidup. Kemudian kita mengerti kehendak Allah. Tetapi untuk memiliki sikap hidup yang bijaksana, kita perlu mengerti kehendak Allah. Dan kehendak Allah dapat dikatakan akan menjadi realita jikalau kita senantiasa berada di bawah ketaatan aktif yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, jadi keempat hal ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Supaya saya dan saudara tidak menjadi hidup tetapi seperti mati. Ya. Hidup yang tidak bisa berbuat sesuatu apapun, hidup yang tidak aktif, hidup yang tidak bangkit untuk bercahaya, hidup yang sekedar hidup saja, yang tidak punya arti. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita hidup, kita menjadi sadar, kita akan aktif, kita bangkit, kita berjalan menurut kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan menjadi orang-orang yang bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Saya dan saudara seharusnya tampil beda, karena kita memang beda. Prinsip kita, pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita seluruhnya beda dengan mereka. Karena saya dan saudara berasal dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Punya prioritas utama di mata Allah. Karena kita juga dikatakan, kita ini loh berharga. Dan kita ini juga menjadi biji mata Allah. Yang dijagai sempurna oleh Allah. Hari ini, tahun 2022. Mungkin saudara gagal di tahun 2021. Saudara, karena kadang-kadang dikatakan, ya, saudara punya niat, tapi roh saudara lemah untuk melakukan itu. Saudara punya niat, aduh aku tahun 2022 mau setia dan taat. Aku mulai mendisiplin diri mau baca firman, pagi hari bangun aku mau doa. Ya, nggak usah doa yang ditentukan jumlahnya. Setiap saat ketika saudara punya kesempatan, di saat saudara mungkin setir mobil,
Di saat saudara setir sepeda motor, di saat saudara bekerja, saudara bisa memuji menyembah Tuhan. Saudara bisa connect dengan Tuhan. Ketika saya ke Surabaya, saya harus naik motor ke Surabaya. Saya naik motor, saya sambil memuji Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Di situ hati saya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Seolah-olah Tuhan itu sepertinya membawa saya bukan menjadi capek lagi ketika saya harus pulang pergi ke Surabaya. Ya, untuk keperluan sesuatu dengan motor. Ya, lumayan jaraknya, keliling-keliling. Ya, capeknya akan menjadi hilang. Karena apa? Hati dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Saudara mau masak, saudara setel, sekarang kan HP-nya bagus-bagus ya. Nyetel YouTube apa saja, khotbah, lagu apa saja bisa, setel. Dengerin sambil masak saudara, sambil saudara memuji menyembah Tuhan. Sambil telinga saudara dibuka untuk dengar firman Tuhan. Setiap hari isinya bukan dengar omelan. Bukan dengar gosip dari tetangga. Karena kita tidak bisa bergosip sekarang ini, puji Tuhan. Kita tidak bisa ya jumpa, reunian, ya ngompol-ngompol buat gosip. Karena harus jaga jarak, tidak ada nonggo. Ya, mari kita mau isi kita, rohani kita diisi. Karena ketika rohanimu sehat, jasmanimu pasti sehat. Saya percaya itu, isi firman Tuhan. Mungkin hari ini masuknya firman Tuhan cuman beberapa ayat. Ya, kayak kemarin ketika saya sibuk sambil kerja, ya sambil apa? Motongi itu loh, lombok, karena lombok pas murah. Ya. Jadi ngumpulin lombok digodok supaya bisa simpen di kulkas. Sambil dengarkan apa? Dengarkan khotbahnya Pak Erastus. Jadi berkat. Sambil kerja dapat berkat. Sambil kerja ini kerja selesai, double berkat. Yuk kita mulai tata hidup kita. 2022 dikatakan, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya tidak nakuti saudara. Minyak naik, gula naik, ya, telur turun, ayam naik, ya, semua naik. Rohani kita juga harus naik. Supaya kita tidak kalah. Ya, Tuhan akan memampukan saya dan saudara. Walaupun semua mahal. Tapi Tuhan pelihara saya dan saudara sempurna. Ya, mungkin saudara hari ini saudara diberkati hanya mungkin sayur. Tapi sayur dimakan dengan hati yang sukacita. Menjadi berkat yang luar biasa buat kesehatan saudara. Mungkin saudara makan tahu, kok tahu? Tapi dengan ucapan syukur, tahu boleh menjadikan saudara orang-orang yang berhikmat. Karena otak saudara diisi dengan gizi yang luar biasa. Saudara percaya, tahun 2022 diramalkan kesukaran kesulitan ke depan. Berdoa, banyak hamba Tuhan yang dapat penglihatan berdoa untuk Februari sampai Juli. Ya, jangan berdoa untuk Februari dan Juli saja. Tapi ketika saya dan saudara setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, berjaga, diisi makanan surgawi, roti surgawi, mana surgawi, yaitu firman Tuhan. Saudara akan dikenyangkan rohani saudara, jasmani saudara juga akan dikenyangkan, disehatkan. Amin. Saya dengar kesaksian yang lumayan menjadi berkat bagi saya. Yang saya katakan ya firman Tuhan itu ya dan amin. Ada seorang murtadin, ya, orang yang dari agama seberang masuk ke Kristen, percaya Tuhan, masih muda, ya, masih umur kira-kira 17-18 saudara, harus diusir dari rumahnya, melanglang buana, tidak punya kerjaan, tidak punya apa. Suatu hari dia harus tidak makan. Karena apa? Dia numpang di rumah temannya yang Kristen. Ya. Dia malu, ditanya, kamu sudah makan? Sudah. Tapi nyatanya belum makan saudara. Sampai 3 hari
Dia tidak makan cuma isi firman Tuhan, tapi dia meyakini ketika dia firman Tuhan itu menjadi roti kehidupan. Rasa laparnya tidak ada katanya. 3 hari dia bisa bertahan. Doa puasa, baca firman dan doa menjadi kekuatan bagi tubuhnya juga. Amin. Saudara, dalam saat apapun juga, jangan pernah takut. Hiduplah menurut apa yang Tuhan mau. Kita menjadi orang yang hidup, tidak tidur, sadar, berjalan ya, dengan seksama, bijaksana, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan seksama, dengan hikmat Tuhan, jadi orang yang arif dan dipenuhi Roh Kudus, maka hidup saya dan hidup saudara akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Jadilah terang, bangkit dan jadilah terang. Dan saya percaya Tuhan membangunkan dan menyadarkan dan memampukan kita untuk senantiasa hidup bercahaya di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya tutup dan kita mau bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mungkin sore hari ini, pagi hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, dalam hati saudara, ya Tuhan, aku mau hidup dan bangkit. Aku mau jadi terang. Aku mau hidup senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Aku lemah Tuhan, tapi pada pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bangkit. Aku tidak mau tidur lagi. Aku mau hidup. Aku mau jalan sebagai orang arif, bukan orang yang bebal. Dan aku percaya Roh Kudus akan memampukan saudara pada pagi hari ini, dan saudara akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Karena kesempatan saya dan kesempatan saudara terbatas. Di dalam dunia ini, di dalam mengambil dikatakan kesempatan, kairosnya Tuhan. Ambil, jangan lepaskan itu. Karena kita tidak tahu 10 menit ke depan, 1 detik ke depan kita tidak tahu. Tapi hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan.